karena ia telah menyelesaikan misinya, gitu ya, menyelesaikan pekerjaan begitu. Pekerjaan apa sih? Di mana Tuhan Yesus memberitakan Injil, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, melepaskan orang yang terikat dari belenggu dosa, dari roh-roh jahat, begitu. Dan sampai ia naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, di mana Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Di mana berkatanya? Di atas kayu salib, Bapak Ibu. Nah, yang ketiganya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ini luar biasanya, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Yesus itu datang ke dalam dunia memberikan nyawa. Ya, dan Yesus naik ke surga. Bukan hanya dia diam saja, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi orang percaya. Kita katakan amin. Karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah orang pemenang di dalam Kristus. Amin. Amin. Nah, pada malam hari ini saya memberikan tema buat kita semua, ya. Peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, peranan Roh Kudus. Dan kita ini merayakan pencurahan Roh Kudus, ya. Di hari yang kelima, di malam yang kelima ini, Bapak Ibu, ya, peranan Roh Kudus bagi orang percaya, ya. Dan kita tahu, Bapak Ibu, ya, kita tahu, ya, kita tahu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya mengakui bahwa Allah itu Roh. Roh Kudus adalah pribadi Allah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, atau Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, pada malam hari ini mungkin kita bertanya juga, apa sih peranan Roh Kudus dalam itu? Sehingga kita merayakan, sehingga kita berkumpul bersama. Apa sih peranan Roh Kudus bagi orang percaya dan bagi orang kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus? Apa peranan Roh Kudus? Nah, poin yang pertama saya memberikan buat kita semua, peranan Roh Kudus menyertai orang-orang yang percaya. Ya, sekali lagi saya katakan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 17, saya akan membacakan buat kita semua. Ayat 17-nya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di antara kamu. Ya. Peranan Roh Kudus adalah menyertai kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amen. Untuk kita semua, peranan Roh Kudus adalah menyertai kita. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, pada zaman orang-orang rasul-rasul yang menanti-nanti, kenapa Tuhan itu mengirim Roh Kudus? Gitu, kalau kita lihat di ayat 8, ya, di Kisah Para Rasul ayat 8 itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu selama Tuhan Yesus menjalani pelayanan selama 3,5 tahun dan tahu murid-muridnya begitu, karena mereka mempunyai karakter masing-masing. Dan pada waktu itu sebelumnya 12 murid, ada 70 murid. Dan ketika orang-orang mengundurkan diri, karena kenapa? Karena mereka tidak sanggup, begitu. Karena mereka takut. Nah, jadi hanya murid-murid yang 12 ini Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Kenapa? Untuk menyertai mereka, untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Sehingga mereka melakukan tanda-tanda mujizat, ya. Kita lihat Yohanes dan Petrus ini, kalau kita lihat di pasal 4, 5 dan 6 di situ, Petrus dan Yohanes diadili. Karena kenapa? Karena mereka dibentang karena mereka dibenci orang-orang di sekitar. Nah, pada hari ini pada malam hari ini kita belajar bagaimana karya Roh Kudus itu menyertai bagi orang yang percaya.
Kita percaya bahwa Allah itu roh. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya omnipresent gitu, Allah itu maha hadir begitu. Kalau bahasa Inggrisnya omnipresent gitu ya. Ya. Kita percaya Allah itu roh. Kita percaya bahwa Allah itu menyertai buat orang yang percaya memberitakan Injil buat kita semua. Ya. Nah, poin yang kedua buat kita semua, peranan Roh Kudus adalah menolong, ya. Menolong. Dan kita lihat di Yohanes 14 ayat 16, ya, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 16-nya berkata demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu senantiasa, menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Roh Kuduslah yang memberi keberanian buat kita. Roh Kuduslah yang menolong, menghibur. Kalau kita lihat bahwa murid-murid tadi diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan keadaan ketika mereka mengabarkan Injil, ketika mereka menghadapi mahkamah agama. Tetapi mereka percaya bahwa Allah itu roh, dan Roh Kudus itu yang berkata-kata di dalam mereka, di dalam hidup mereka, yang memberikan keberanian. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian bagi mereka pada waktu itu, sehingga mereka berani berkata-kata demi Injil, dan mereka tidak takut untuk memberitakan Injil. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita hari per hari, Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan orang murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul pada zaman itu, mereka itu diperhadapkan dengan keadaan, situasi. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita hari per hari, dan banyak hal yang saya lihat, dan itu fakta. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, apa yang kita katakan? Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada. Itu mungkin kita berkata demikian, tetapi pada malam ini stop untuk berkata demikian. Tuhan itu tidak adil. Kalau kita bandingkan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan mahkamah agama pada waktu itu, mereka tidak berkata demikian. Tuhan itu tidak adil, tidak berkata demikian, Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes itu mengatakan, berkata-kata, karena Tuhan memberikan hikmat, karena Tuhanlah yang memberikan pengertian buat mereka, Bapak Ibu. Oleh karena marilah kita percaya Tuhan memberikan penolong, Tuhan memberi solusi buat kita ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu. Jangan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau kita mengatakan demikian, kalau Tuhan tidak adil, berarti kita yang mendurhakai Tuhan, kita yang mendukakan Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, bahwa tubuh adalah bait Allah, tubuh adalah bait Allah di dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kuduslah yang berkata-kata di dalam hidup kita. Dan kenapa kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, bilang gitu? Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes di situ mereka berkata-kata dengan kuasa ilahi, dengan pertolongan Tuhan, dengan tidak takut, dengan tidak gentar, begitu. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan kesulitan, kita percayalah Roh Kudus yang memberikan penghiburan buat kita semua. Kita percaya Roh Kuduslah yang memberikan pengharapan buat kita semua. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan, kekuatan buat kita semua, begitu. Oleh karena itu mari kita belajar, kita percaya, sebab Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat kita semua. Dan murid-murid Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita semua. Sampai saat ini kita bisa berkumpul, Bapak Ibu dan Saudara.
Nah, poin yang ketiganya, memberi kepada mereka kuasa. Kalau kita lihat di ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan ini memberikan pengharapan. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19 dan 20, di situ berkata, aku menyertai senantiasa. Buktinya Rasul Petrus dan Yohanes melakukan tanda-tanda mujizat ketika mereka memberitakan Injil, dan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang percaya saat ini, sebab kita mengerti akan firman ini, kita adalah murid, menjadi saksi Kristus, bahwa kita adalah sebagai penerus mengabarkan Injil. Mungkin kita takut, tapi percayalah Tuhan akan menyertai kita. Percayalah bahwa Allah itu Roh yang menyertai kita. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita bimbang? Begitu. Dan tanda-tanda mujizat akan menyertai ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita menjalani apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan Petrus dan Yohanes, kalau bukan panggilan Tuhan, kalau bukan panggilan, pasti mereka tidak memusingkan kepada orang lain untuk memberitakan Injil. Tetapi karena panggilanlah mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan firman Tuhan, dan mereka pun diperhadapkan dengan sidang begitu. Karena banyak orang yang tidak terima, karena banyak orang yang tidak setuju, karena banyak orang yang membenci kepada mereka. Begitu. Tetapi karena panggilan Tuhan, sehingga mereka berani memberitakan Injil, sehingga mereka berani memperkatakan Injil kepada yang lain yang membutuh Injil itu. Mungkin kita berkata demikian, bukan saya pendeta, bukan saya guru, itu bukan tugas saya. Tetapi kita percaya bahwa di mana Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percayalah yang memberitakan Injil kepada sekitar, tetangga kita, dimanapun kita berada. Mungkin kita nggak takut, nggak tahu apa yang saya sampaikan. Mungkin kita bilang gitu, Bapak Ibu. Tetapi dengan cara hidup kita, cara tingkah laku kita, bisa menjadi saksi Kristus dengan sikap tindakan kita. Karena kita adalah anak Allah, karena kita adalah ahli waris. Jadi kita hidup seperti Kristus. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Ketika mereka ini memberitakan Injil, banyak orang yang percaya, ya. Ketika Petrus berkhotbah, 5.000 orang, kira-kira 5.000 orang yang percaya atau yang bertobat. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Ketika Petrus berkhotbah, mungkin kita nggak pandai untuk berbicara, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat buat kita semua untuk memberitakan Injil dengan sederhana, bisa dengan cara-cara Tuhan. Oleh karena itu jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, Tuhan itu menyertai kita, setiap orang yang percaya, setiap orang yang melakukan firman-Nya. Amin. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan.